Nah, harapannya Pak, atau apa yang mau disampaikan kepada pemerintah atau pihak pendukung lainnya yang kemudian itu bisa harapannya bisa membantu implementasi inovasi-inovasi dari mahasiswa-mahasiswa ini di setiap kampusnya gitu Pak. Contohnya kita buatkan sistem pelaporan sampah secara otomatis. Jadi bisa kita desain sistem sehingga sampah itu kita lapor dia secara otomatis melalui sistem itu. Nanti terkoneksi contohnya di DLH. Jadi masyarakat Maluku Utara ini kan dia sangat sensitif dengan konteks. Jadi contohnya dia jalan kemana-mana walaupun pakai motor, pakai mobil, tapi dia lihat kejadian tertentu langsung dia foto, upload dan lain sebagainya. Dia sangat cepat itu. Saya bilang kalau dalam kondisi seperti itu, kenapa kita tidak buatkan sistem pelaporan sampah secara otomatis? Jadi kalau contohnya ada sampah di titik A, titik B, itu kan pasti orang lewat, itu langsung dia foto, dia save saja di sistemnya, itu kan langsung orang di sana tahu, oh ada tempat sampah numpuknya di sini, oh ada tempat sampah numpuknya di sini. Jadi petugas itu langsung ke tempat itu secara cepat, real time dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Besti, Be Smart to be Inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti. Dan senang sekali karena pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari ICOM Ternate. Ini dia ada Pak Ilham Jufri dan juga Kak Zainal. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Zainal gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan tetap semangat ya walaupun hari ini adalah weekend tapi tetap produktif. Nah, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan mahasiswa yang inovatif dan juga Bapak selaku dosen pembimbingnya ya yang juga luar biasa. Nah, menarik sekali tentang inovasi mengatasi sampah dari mahasiswa ICOM Ternate ini Pak ya Kak ya. Nah yang pertama saya mau ke Kak Zainal dulu nih. Nah Kak Zainal bisa dong dijelasin dan diperkenalkan tim risetnya dari ICOM ini terdiri dari siapa saja, program studinya apa, dan singkatnya inovasi seperti apa sih yang kemudian dibentuk gitu. Jadi saya pertama tuh saya harus menjelaskan awal mula kenapa orang ambil inovasi itu. Jadi awalnya itu orang diskusi. Jadi orang dulu di sekret diskusi tentang bagaimana ada sebuah tugas bagaimana orang bikin sesuatu inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian orang 3 orang di situ, saya Zainal, terus teman saya Tri Aprianti Tamjai, terus sama Adu Ahmad Albayan. Jadi kita di situ kita diskusi apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini dalam perkembangan teknologi, terus apa yang bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Kemudian dalam pencarian, terus kami diskusi, terus kami tanya-tanya. Padahal sebenarnya simple sekali. Yaitu bagaimana hal-hal simple itu yang harusnya itu perhatikan dari sampah. Oke, sampah. Berarti keresahan awalnya berangkat dari masalah sampah gitu ya. Nah, yang Kak Zainal lihat, permasalahan sampah sebenarnya separah apa sih di kota Ternate ini atau di sekitarannya Kak Zainal yang membuat itu tuh menjadi aduh kayaknya ini udah bermasalah nih dan harus dicari inovasi atau cara mengatasinya itu seperti apa? Jadi orang itu pertama orang lihat di sekeliling orang di kampus. Contohnya di kampus itu biasanya mahasiswa agak kurang untuk memperhatikan sampah. Bagaimana buang di tempat sampah. Sampah-sampahnya biasa mereka buang di lantai, buang di lingkungan-lingkungan taman. Itu kan mengganggu sekali pemandangan. Ya, padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan ya. Padahal sudah ada tempat sampahnya, sudah ada pemberitahuannya jangan buang sampah sembarangan. Tapi kenapa kok mereka masih buang sampah sembarangan? Makanya kita buat sebuah inovasi sederhana agar masyarakat tuh mulai sadar bahwa sampah itu penting. Sampah itu penting untuk dikelola, diolah, terus kemudian dijaga, jangan sampai lingkungan kita itu terkotori.
Oke. Nah, inovasinya ini secara implementasi spesifiknya seperti apa, Kak? Jadi, orang buat sebuah tempat sampah yang dimana setiap kali orang mau buang sampah, dia langsung kebuka sendiri. Wow. Nah, dia langsung kebuka sendiri, jadi secara otomatis dibuka itu tempat sampah untuk orang buang, agar orang tertarik untuk buang sampah di tempat sampah. Biasanya kan ada tempat sampah yang tutup nih, harus dibuka sendiri oleh mahasiswa. Sekarang kan sudah ada yang otomatis kita buat otomatis biar mahasiswa lebih sadar bahwa pentingnya buang sampah di tempatnya. Oke. Dan mungkin juga saya lihat ini bisa lebih kepada mendorong secara psikologis mahasiswa itu memudahkan mereka ya Kak dalam membuang sampah. Jadi kadang mahasiswa atau beberapa orang itu membuang sampah ke bukan tempatnya itu karena terdistraksi dengan aduh susah nih mau buka tempat sampahnya, aduh agak bau gitu ya. Jadi dengan inovasi ini berarti alat ini mempermudah gitu ya, melayani ya, ada pelayanan untuk pembuangan sampah gitu ya Kak ya. Wow, keren sekali. Nah, kemudian saya beralih ke Pak Ilham Jufri ya. Pak, ini bagaimana semangat apa yang sebenarnya Bapak lihat dari mahasiswa ini yang kemudian yang itu menjadi dorongan untuk Bapak bisa mensupport mereka nih Pak? Oh iya, jadi awalnya itu kan sebenarnya ini terkait dengan mata kuliah sebenarnya. Jadi ada mata kuliah dasar elektronika, dasar sistem cerdas, ada mata kuliah robotika dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa lihat bahwa teori-teori yang kita berikan dan simulasi-simulasi yang kita berikan kepada mereka itu kan ada potensinya dari setiap mahasiswa. Ada yang larinya ke robotik, ada yang ke Internet of Things, ada yang ke sistem cerdas dan lain sebagainya. Nah, saya selalu sampaikan bahwa teori yang kita berikan kepada kalian di dalam kelas itu tolong di flow up berupa produk. Minimal produk itu kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, setelah saya lihat potensi mereka lewat diskusi-diskusi lewat himpunan dan lain sebagainya, itu mereka sampaikan bahwa Pak, ini ada ide kita buat tempat sampah otomatis. Saya bilang, kenapa larinya ke situ? Kalau ada tim yang lain, contohnya dia bilang, kita baca-baca berita hampir tiap hari orang bicara tentang sampah di kota Ternate dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, kalau begitu, inovasi apa yang kalian bisa lakukan supaya bisa membantu masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik? Dia bilang, kita buatkan saja produk percontohan di kampus, tempat sampah otomatis. Wah, menarik. Itu gagasan saya langsung muncul, kalau tempat sampah otomatis berarti sistem logikanya seperti apa dan lain sebagainya. Kita diskusi dan produk itu dihasilkan dalam jangka waktu yang sangat cepat, sangat singkat. Tidak sampai 2 hari. Wow. Tidak sampai 2 hari karena kebetulan device alatnya ada semua yang tersedia, tempat sampahnya kita tinggal beli tempatnya, baru kita desain dan lain sebagainya. 2 hari kemudian mereka lapor bahwa ini tempat sampahnya sudah jadi. Tapi saya berikan lagi mereka tugas tambahan. Kan tugas tambahan dalam pengertian ini, yang kalian lakukan, yang kalian buat tempat sampah otomatis ini kan baru satu model dalam pengertian bahwa tempat sampah basah, tempat sampah kering, besi atau logam dan lain sebagainya kalian pegang, itu kan dia secara otomatis dia terbaca dan kalian buang. Nah, sekarang coba kalian kembangkan dia lebih spesifik lagi. Lebih spesifik dalam pengertian bahwa satu tempat sampah contohnya yang besar itu isinya lubangnya ada 3, ada tempat sampah kering, ada tempat sampah basah, ada logam atau besi. Nah, nanti setiap contohnya sampah yang dipegang itu kering, maka hanya tempat sampah kering yang dibuka. Wah. Yang dipegang itu basah, maka hanya basah yang terbuka. Yang dipegang itu logam atau besi, hanya tempat ini yang dibuka. Begitu. Nah, setelah kita diskusi, saya bilang, kalau memang proyek ini waktu yang singkat, maka kira-kira siapa mahasiswa yang bisa ngambil tugas akhir dengan yang ini nih.
Nah, sekarang bersangkutan dengan itu ya Pak ya, yang bersangkutan dengan ini. Nah, sekarang ada yang diarahkan untuk ke sana. Jadi ada dua, ada satu itu, yang satunya tempat sampah juga, tapi kita mau upayakan kontrol dia lewat Android. Jadi nanti kita buatkan rel di kampus. Jadi di kampus itu kita buatkan rel, tempat sampahnya nanti berjalan sesuai dengan rel itu, nanti dibuangnya di jalan sana. Tapi kita sudah kontrolnya pakai Android. Wow. Gitu. Ini inovasi yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah berarti itu. ini apakah ini kan sudah berbentuk dalam proyek ya Pak, dan berarti dari penjelasan Bapak sudah diimplementasikan ternyata ya. Iya. Ya. Nah itu apakah setelah ini proyek tersebut dikompetisikan atau telah dikompetisikan sebelumnya? Oke, jadi tadi malam itu saya bisa sebutkan nama organisasi atau nggak bisa? Organisasi itu saja Pak. Ya sebut saja organisasi itulah gitu. Ya tadi malam saya sempat dipanggil dan kita diskusi dengan salah satu organisasi yang ada di Maluku Utara. Jadi perancangan kegiatan nanti di bulan Desember kita rangkaikan tahun ini Pak. Ya, tahun ini November kita rangkaikan dengan hari ulang tahun ICOM. Itu akan kita lakukan kompetisi robot lagi di lapangan Salero, akan dibuat besar. Nah, jadi produk-produk atau produk teknologi yang akan kita rancang itu akan kita lombakan seperti yang kita buat yang kemarin. Pernah kita buat yang tahun kemarin di bulan Desember itu, tapi itu kan masih levelnya kecil karena hanya regional, hanya 3 kampus yang ikut waktu itu, hanya ICOM, Muhammadiyah sama Unhair. Nah, ini kita ruangnya akan kita buka, jadi mungkin kita minta peserta dari Manado, kita minta peserta dari Makassar dan sebagainya, supaya mereka ini, mahasiswa ini dia bisa menampilkan karyanya Pak ya. Karyanya, dan dia bisa bersaing. Jangan hanya di Maluku Utara. Iya, betul. Harus berkompetisi di luar supaya kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Evaluasi juga terhadap karya yang sudah kita buat ya Pak ya. Nah, menarik tadi implementasinya Pak. Sudah berapa lama diimplementasikan tempat sampah itu, dan sebutlah robotik itu tuh disebut apa Pak? Tempat sampah cerdas. Wah, tempat sampah cerdas ya. Tempat sampah cerdas. Jadi kita kan kalau setiap habis kita desain, kita evaluasi, itu biasanya itu langsung kita bongkar. Kita bongkar lagi karena kita mau kembangkan. Kita mau kembangkan. Kenapa model itu yang kita pakai? Di Maluku Utara itu sebenarnya perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk rancang itu nggak dijual di sini. Itu susahnya, nggak dijual, sehingga kita harus pesannya keluar gitu. Kalau kita pesan di luar itu membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan anak-anak ini kan sudah mau, Pak, harus cepat, harus ini, harus ini. Oke, kalau begitu tolong didokumentasi produknya, videonya, fotonya dan lain sebagainya. Setelah itu bongkar enggak apa-apa gitu, bongkar enggak apa-apa. Dengan peralatan itu kita pakai lagi untuk kita desain yang lain. Berarti dalam proses modifikasi kembali gitu ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali ya ceritanya Pak ya. Oke, saya kembali ke Kak Zainal lagi. Nah, dalam pembuatan atau dalam proses inovasi ini Kak, tantangan terbesarnya apa sih yang dihadapi seluruh tim ini gitu? Tantangan terbesarnya sih pertama itu masuk di codingannya. Codingan paling terbesar itu. Karena biar bagaimanapun, walaupun rancangannya sudah jadi, tapi biasanya kebanyakan kita error di codingan. Apalagi pas kita buat itu masih semester-semester di bawah. Jadi perlu banyak evaluasi, perlu banyak mentor dari dosen sama dari senior-senior. Makanya kita bisa buat dalam 2 hari itu karena ada bantuan-bantuan dari luar juga. Untuk arahkan kita bagaimana kita buat itu. Iya. Nah, Kak Zainal sendiri apakah ini inovasi pertama atau sudah berapa banyak tuh inovasi yang sudah diimplementasikan? Kalau kita sih sudah ada sekitaran 3. Wow, 3 apa aja tuh? Yang pertama itu waktu kami semester 2 naik 3 itu kami buat semacam lomba internal kampus. Itu ada perlombaan robot smart project, terus ada juga line flow, ada juga pemadam. Nah, kami masuk di bagian lomba pemadam api. Jadi ada kayak model mobil gitu, terus memadamkan lilin.
Oke. Nah, terus juga proyek yang kedua ini tempat sampah. Oke, itu. Nah, kedepannya nih udah ada rancangan nggak? Udah ada ide gitu? Robot apa lagi yang mau diinovasikan? Kalau saya kan udah semester akhir, jadi saya fokusnya ada satu robot yang saya buat untuk kedepannya bisa dipakai masyarakat. Apa tuh? Boleh nggak dibocorin, di-spill dikit gitu ya? Spill dikit ya. Saya buat sebuah inovasi bagaimana ada alat pemadam kebakaran di setiap rumah di Ternate. Wow, luar biasa. Itu gimana tuh? Jadi alat pemadam itu fungsinya untuk yang pertama itu biar membantu memudahkan bagaimana petugas pemadam kebakaran untuk lebih cepat sampai di tujuan kebakaran. Kedua, itu untuk memberitahu memonitoring petugas kebakaran agar mengetahui kondisi yang ada real di lapangan, kondisi real yang ada di lapangan di Ternate itu. Karena biasanya kasus-kasus kebakaran di Ternate itu kebanyakan pemadam itu datang pas nanti habis angus, rumah angus sudah baru datang. Nah, sekarang ini untuk memudahkan mempercepat petugas pemadam kebakaran untuk datang, makanya dibuat alat seperti itu. Nah, alatnya tuh kontrolnya melalui apa tuh, Kak? Jadi kontrolnya melalui Telegram. Oh, aplikasi Telegram berarti gitu ya. Nah, itu berarti implementasinya apakah melalui chat atau video terus gimana gitu? Jadi alatnya itu dipasang di rumah. Jadi ketika ada api atau ada asap yang diukur sesuai dengan suhu atau keadaan ruangan yang saat kebakaran diteliti, kemudian disampaikan ke petugas, itu nanti langsung dari alatnya. Jadi kayak orang rumah kita, contohnya saya di rumah, saat kebakaran saya ketiduran nih, tapi kan ada alatnya. Alatnya nanti tinggal kirim. Nah, dikirim langsung petugasnya udah tahu ada kebakaran. Jadi terkoneksi langsung gitu langsung. Ya? Terkoneksi langsung di petugasnya, makanya petugasnya langsung tahu, langsung datang. Ya betul. Wow, ternyata luar biasa ya. Saya penasaran nih juga Pak ya Kak. Sepertinya kalau inovasi ini insya Allah ya, semoga bisa diimplementasikan, semoga bisa menekan angka kebakaran ya di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Oh, luar biasa. Nah, saya kembali ke Bapak nih. Bapak melihat mahasiswa ini tuh sebenarnya apa sih yang menjadi potensi besar atau apa sih mindset yang ditanamkan kepada mahasiswa-mahasiswanya agar kemudian pembelajaran itu tuh tidak hanya sampai di dalam kelas gitu, Pak? Oke. Jadi saya itu selalu melihat kondisi Maluku Utara. Kondisi Maluku Utara contohnya sekarang itu kan perkembangannya sangat pesat, perusahaan tambang yang hampir tinggal beberapa saat lagi kita beralih ke teknologi, pemanfaatan teknologi di perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Dan saya orang sering turun ke perusahaan dan saya lihat kondisi perusahaannya, teknologi apa kira-kira yang digunakan di sana dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan bahwa kondisi Maluku Utara ini perkembangannya sudah seperti ini sehingga yang kalian siapkan itu adalah potensi di bidang A, B, C dan lain sebagainya. Di bidang artificial intelligence, di bidang kontrol, di bidang robot, itu semuanya diimplementasikan di sana. Di perusahaan-perusahaan yang hari ini yang ada di Maluku Utara. Jadi kalau memang targetnya kalian mau ke sana, maka harus perkuat di sisi ini, sisi artificial intelligence-nya, sisi robotiknya, sisi Internet of Things-nya, begitu. Jadi selalu kita tekankan bahwa kita jangan terlalu berpikir produk yang kita buat itu harus dipakai dan lain sebagainya, tetapi produk yang kita buat itu ada pengetahuan yang kita miliki dan pengetahuan itu yang kita gunakan untuk mencari kerja dan lain sebagainya. Saya lebih arahkan seperti itu, dan saya biasa bilang bahwa kita jangan terlalu banyak diskusi, tapi kita harus perbanyak berkarya, gitu. Dan karya bisa membantu masyarakat dan lain sebagainya. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa kasih solusi bagaimana caranya menangani sampah dengan ini. Oke, nah ini terakhir nih Pak. Saya rasa juga implementasi atau inovasi-inovasi ini tentu tidak hanya berangkat dari ruang-ruang kelas dalam setiap kampusnya, tapi juga dibutuhkan kolaborasi gitu ya Pak dari pemerintah dan pihak-pihak lain. Nah, harapannya Pak, atau apa yang mau disampaikan kepada
pemerintah atau pihak pendukung lainnya yang kemudian itu bisa harapannya bisa membantu implementasi inovasi-inovasi dari mahasiswa-mahasiswa ini di setiap kampusnya gitu Pak. Iya. Oke, jadi sebelum saya masuk ke situ saya kasih gambaran tentang penanganan sampah yang sederhana sebenarnya dan kita bisa lakukan, mudah untuk kita lakukan. Contohnya kita buatkan sistem pelaporan sampah secara otomatis. Jadi bisa kita desain sistem sehingga sampah itu kita lapor dia secara otomatis melalui sistem itu. Nanti terkoneksi contohnya di DLH. Jadi masyarakat Maluku Utara ini kan dia sangat sensitif dengan konteks. Jadi contohnya dia jalan kemana-mana walaupun pakai motor, pakai mobil, tapi dia lihat kejadian tertentu langsung dia foto, upload dan lain sebagainya. Dia sangat cepat itu. Saya bilang kalau dalam kondisi seperti itu, kenapa kita tidak buatkan sistem pelaporan sampah secara otomatis? Jadi kalau contohnya ada sampah di titik A, titik B, itu kan pasti orang lewat, itu langsung dia foto, dia save saja di sistemnya, itu kan langsung orang di sana tahu, oh ada tempat sampah numpuknya di sini, oh ada tempat sampah numpuknya di sini. Jadi petugas itu langsung ke tempat itu secara cepat, real time dan lain sebagainya. Gitu. Yang kedua, ada juga yang menarik sebenarnya yang saya lihat, Ternate ini kan istilahnya orang Ternate bilang barangka itu. Barangka itu sebenarnya kan ada teknologi yang namanya boiler. Itu teknologi boiler itu sangat luar biasa karena boiler itu gini, dilakukan pembakaran sampah lewat mesin atau teknologi boiler sehingga pembakaran sampah itu setelah itu dia keluar uap, outputnya adalah uap, dipasang generator sehingga uap itu bisa dijadikan output listrik dan bisa mengalir ke orang-orang yang ada di barangka itu contohnya. Nah itu kan bisa dilakukan dan ada yang murah, mau yang high, ada juga yang mahal gitu. Ya saya kira pemerintah contohnya pemerintah Kota Ternate tidak mungkin tidak punya duit untuk pengembangan itu. Ya saya kira yang banyak hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan, tapi saya lihat hampir tiap hari kita hanya diskusi tentang sampah, diskusi tentang sampai kita eksekusi apa yang harus kita lakukan. Nah kalau begini terus maka Kota Ternate ini akan begini terus, setiap hujan makin banyak sampah dan lain sebagainya. Wow, berarti kesannya adalah jangan terlalu banyak ini eksekusi ya Pak. Yang kedua, kalau boleh pemerintah Kota Ternate contohnya turun ke kampus-kampus, turun ke ICOM, turun ke Unhair, turun ke UMU dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk membantu pemerintah dalam hal penanganan sampah? Itu kan bisa kita kolaborasi. UMU mungkin dia arahnya kemana? Kalau dia ke Internet of Things contohnya, ICOM kita larinya ke robotikanya, Unhair apa contohnya. Yang kita bisa berkolaborasi untuk tangani sampah dengan cepat dengan pendekatan teknologi. Oh, luar biasa pesannya. Berarti jangan terlalu banyak diskusi, yang penting itu adalah eksekusinya gitu ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali ternyata inovasinya. Harapannya ke depan ini bisa langsung terimplementasikan dan berdampak kepada masyarakat luas di Kota Ternate dan Maluku Utara ya Pak ya. Nah, yang sederhana itu sebenarnya kita harus mulainya dari hulu, dari rumah tangga sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya orang di rumah itu dia tertarik untuk dia buang sampah di tempatnya. Nah, makanya di rumah itu sebenarnya kita buat desain-desain sederhana seperti sampah otomatis cerdas itu kan dia bisa membangkitkan semangat anak-anak itu sehingga dia keluar dari rumah itu langsung dia piang sampah saja, dia terbuka sendiri dia buang daripada ada itu dia mungkin dia buang sembarang. Itu sebenarnya kan memacu anak-anak supaya dia tidak buang sampah di sembarang tempat. Mulainya dari rumah itu sebenarnya. Kalaupun dari rumah itu sudah edukasinya sudah oke, nah, tinggal apalagi yang harus kita belikan. Apakah yang kecil itu kita buat yang besar lagi supaya 5 rumah mungkin dapat 1 tempat sampah atau 10 rumah bisa dapat 1 tempat sampah. Itu bisa dilakukan sebenarnya mulai dari hulunya. Jadi dia selesainya di situ sebelum keluar daripada beli Kaisar dan lain sebagainya. Supaya nanti bisa bersifat sustainable gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya Pak ya, Kak Zainal juga. Oh, luar biasa. Saya harapannya juga kita semua berharap bahwa kedepannya akan semakin banyak karya-karya anak bangsa yang luar biasa. Karena Maluku Utara tidak kekurangan orang pintar. Kita perlu tampil bahwa
ini adalah perwakilan dari Maluku Utara dengan karya yang luar biasa. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ilham dan juga Kak Zainal atas kehadirannya dan kesediaannya sudah sharing kepada Sobat Besti semuanya, dan semoga ada inovasi baru dan ditunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih banyak. Nah, itu dia Sobat Besti podcast kita di episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Saya Cahaya Nurianti pamit undur diri, dan selamat menyaksikan episode podcast Besti Be Smart to Be Inspiring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.